Cahaya di balik salib. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan pegunungan, hidup seorang anak bernama Arya. Usianya baru 7 tahun, tetapi tutur katanya penuh hikmah, seolah ia membawa kebijaksanaan yang jauh melampaui umurnya. Arya adalah santri cilik di sebuah pesantren sederhana yang berada di pinggir desa. Ia dikenal sebagai anak yang rajin, cerdas, dan selalu tersenyum, bahkan kepada orang-orang yang memandang rendah dirinya. Sejak kecil, Arya menunjukkan bakat luar biasa dalam memahami Al-Quran. Ia bukan hanya hafal banyak ayat, tetapi juga mampu menjelaskan maknanya dengan cara yang sederhana namun mengena di hati. Ustaz di pesantren sering berkata, Arya adalah anak yang diberkahi. Hatinya bersih seperti embun pagi, dan ilmunya seperti air yang mengalir tak henti. Namun, Arya bukan tanpa cobaan. Banyak orang di desanya yang tidak memahami keyakinan dan semangatnya. Sebagian besar penduduk desa adalah penganut agama lain, dan mereka memandang Arya dengan curiga. Di tengah desa, berdiri sebuah gereja besar yang dipimpin oleh Pastor Arogantus, seorang pendeta yang terkenal keras dan arogan. Pastor Arogantus sering berbicara di depan jemaatnya tentang betapa rendahnya agama lain, termasuk Islam. Arya sering melewati gereja itu dalam perjalanan menuju pesantren. Setiap kali ia lewat, ia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya, sebuah panggilan yang ia sendiri tidak mengerti. Mengapa aku selalu merasa ingin mendekati tempat itu? Tanyanya dalam hati. Ia hanya tahu satu hal, hatinya dipenuhi rasa kasih, bahkan kepada mereka yang membencinya. Suatu hari, Arya duduk di bawah pohon besar di dekat gereja, membaca Al-Quran. Suara lantunan ayat-ayat suci yang keluar dari mulutnya terdengar merdu, seperti angin sejuk yang menenangkan hati. Beberapa anak kecil dari jemaat gereja mendekatinya, tertarik dengan suara Arya. "Apa yang kau baca?" tanya salah satu dari mereka. Arya tersenyum dan menjawab, "Ini adalah Al-Quran, kitab suci kami. Apakah kalian ingin mendengarnya?" Anak-anak itu mengangguk, dan Arya pun melanjutkan bacaannya. Suaranya begitu indah hingga menarik perhatian orang dewasa yang kebetulan lewat. Di antara mereka, ada Pastor Arogantus yang sedang berjalan menuju gereja. Ia berhenti sejenak, memandang Arya dengan tatapan tajam. "Anak kecil, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Pastor Arogantus dengan nada dingin. Arya berdiri, menatap pastor itu dengan penuh hormat, lalu menjawab, "Saya hanya membaca kitab suci saya, Pastor. Apakah saya mengganggu?" Pastor Arogantus tersenyum sinis. "Kitab sucimu, apa yang bisa diajarkan oleh anak kecil sepertimu tentang Tuhan?" tanyanya dengan nada mengejek. Arya, tanpa rasa takut, menjawab dengan tenang, "Bukan saya yang mengajarkan, Pastor. Itu tugas Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami." Jawaban Arya membuat Pastor Arogantus terdiam sejenak. Namun, ia segera menggelengkan kepala, merasa bahwa anak kecil ini tidak lebih dari seorang bocah yang sok tahu. Ia pergi meninggalkan Arya, tetapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergetar, meskipun ia berusaha mengabaikannya. Arya menatap kepergian Pastor Arogantus dengan senyum kecil. Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu adalah awal dari perjalanan besar yang akan mengubah banyak hati, termasuk hati seorang pendeta yang keras kepala. Hatinya hanya berbisik, "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, tunjukkanlah jalanmu kepada mereka." Hari itu, langit cerah, dan angin sepoi-sepoi berhembus lembut. Arya berjalan sendirian menuju pesantren setelah membantu ibunya di rumah. Di tangannya, ia membawa Al-Quran kecil kesayangannya, yang selalu ia baca di sela-sela waktu. Di tengah perjalanan, ia memutuskan untuk berhenti sejenak di bawah pohon besar yang tak jauh dari gereja. Besar desa itu. Arya duduk bersila di bawah pohon, membuka Al-Qurannya, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara merdu. Suaranya begitu jernih, menggema hingga terdengar ke halaman gereja. Jemaat yang berada di sekitar gereja mulai memperhatikan, beberapa di antaranya terdiam, merasa terpesona oleh lantunan ayat yang asing namun terasa menenangkan. Di dalam gereja, Pastor Arogantus sedang mempersiapkan khotbah mingguan. Ia mendengar suara itu dari jendela kantornya. Dengan dahi berkerut, ia melangkah keluar untuk mencari tahu siapa yang berani melantunkan sesuatu yang berbeda di dekat gerejanya. Saat tiba di halaman, ia melihat Arya, seorang anak kecil dengan pakaian santri, duduk tenang di bawah pohon. Pastor Arogantus mendekatinya dengan langkah cepat, disertai tatapan tajam yang mencerminkan rasa tidak suka. "Bocah kecil, apa yang kau lakukan di sini?"
Tanya Pastor Arogantus dengan nada keras. Arya berhenti membaca, menutup Al-Qur'annya dengan lembut, lalu berdiri dan menatap Pastor dengan senyum ramah. Saya sedang membaca kitab suci saya, Pastor. Apakah saya mengganggu? Pastor Arogantus mendengus. Kitab sucimu. Apa yang bisa dipahami oleh anak kecil sepertimu tentang Tuhan? Tempat ini bukan untukmu. Arya tidak tersinggung. Dengan tenang, ia menjawab, Tuhan adalah untuk semua orang, Pastor, termasuk anak kecil seperti saya. Bukankah kita semua makhluknya? Jawaban Arya membuat Pastor Arogantus terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam nada suara anak itu yang berbeda, penuh ketulusan dan keyakinan. Namun, harga dirinya sebagai pemimpin gereja membuatnya tidak mau kalah. Kalau begitu, bocah kecil, jelaskan padaku apa yang kau baca tadi, kata Pastor Arogantus, mencoba menguji Arya. Arya membuka kembali Al-Qur'annya dan membaca surah Al-Ikhlas dengan suara lembut. Garis bawah, katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Garis bawah. Pastor Arogantus tertegun. Meski ia tidak memahami bahasa Arab, ada sesuatu dalam cara Arya melantunkan ayat itu yang membuat hatinya bergetar. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya dengan berkata, itu hanya kata-kata. Apa yang membuatmu begitu yakin dengan apa yang kau baca? Arya menatap Pastor dengan mata penuh ketulusan. Saya yakin karena ini adalah kebenaran, Pastor. Allah telah memberikan saya petunjuk, dan saya hanya ingin membagikannya kepada siapa saja yang ingin mendengarkan. Pastor Arogantus tertawa kecil, meski tawanya terdengar getir. Kau terlalu muda untuk memahami apa itu kebenaran, bocah kecil. Kembalilah ke pesantrenmu dan biarkan orang dewasa yang berbicara tentang Tuhan. Arya tersenyum lembut. Tuhan tidak memandang usia, Pastor. Dia memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki, baik tua maupun muda. Pastor Arogantus terdiam lagi. Ia merasa terganggu oleh ketenangan Arya, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa anak ini memiliki sesuatu yang istimewa. Dengan rasa kesal yang ia sendiri tidak pahami, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Arya di bawah pohon. Namun, saat ia melangkah menjauh, hati kecilnya terusik. Suara Arya dan lantunan ayat yang ia dengar seolah terus menggema di dalam pikirannya. Pastor Arogantus merasa marah, bukan kepada Arya, tetapi kepada dirinya sendiri. Mengapa aku merasa goyah hanya karena seorang anak kecil? Pikirnya sambil menggenggam salib di tangannya dengan erat. Sementara itu, Arya melanjutkan bacaannya dengan tenang. Dalam hati, ia berdoa, Ya Allah, jika Engkau mengizinkan, bukalah hati mereka untuk menerima kebenaran-Mu. Pertemuan itu, meski singkat, adalah awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidup Pastor Arogantus dan banyak orang di desa. Itu, seperti benih kecil yang ditanam di tanah, kata-kata Arya mulai tumbuh di hati sang pastor, meski ia belum menyadarinya. Hari Minggu tiba, dan suasana gereja di desa itu dipenuhi oleh jemaat yang bersiap mendengarkan khotbah mingguan dari Pastor Arogantus. Namun, di balik dinding gereja, hati sang pastor masih terusik oleh pertemuannya dengan Arya beberapa hari lalu. Kata-kata dan suara anak kecil itu terus terngiang di pikirannya, meski ia mencoba mengabaikannya. Setelah kebaktian selesai, Pastor Arogantus berjalan keluar gereja dan melihat Arya kembali duduk di bawah pohon besar yang sama, membaca Al-Quran. Kali ini, ia tidak sendiri. Beberapa anak-anak jemaat gereja tampak duduk di sekelilingnya, mendengarkan cerita Arya dengan penuh perhatian. Melihat itu, Pastor Arogantus merasa harga dirinya terusik. Ia segera melangkah ke arah Arya dengan langkah cepat, menarik perhatian jemaat lainnya. Dalam sekejap, kerumunan kecil terbentuk di sekitar mereka. Apa yang kau lakukan di sini lagi, bocah kecil? Seru Pastor Arogantus dengan nada tajam. Arya mengangkat wajahnya dan tersenyum lembut. Saya hanya berbagi cerita, Pastor. Anak-anak ini ingin tahu tentang kisah para nabi. Kisah para nabi. Pastor Arogantus tertawa sinis. Apa yang bisa diajarkan seorang anak kecil tentang nabi? Apakah kau ingin menyesatkan mereka dengan keyakinanmu? Arya tetap tenang meski suasana mulai memanas. Tidak, Pastor. Saya hanya ingin berbagi kebenaran yang saya yakini. Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk saling berbagi dan mencintai sesama? Pastor Arogantus mendekat, menatap Arya dengan tajam. Kalau begitu, jelaskan padaku, bocah kecil. Siapa Tuhanmu? Apakah dia sama dengan Tuhan yang kami sembah?
Arya menatap pastor dengan penuh hormat. Tuhan kami adalah Allah, yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan kepadanya kami semua bergantung. Jadi kau mengatakan bahwa Tuhan kami salah. Pastor Arogantus menantang, mencoba memancing emosi Arya. Namun, Arya tetap tenang. Saya tidak mengatakan bahwa siapapun salah, Pastor. Saya hanya menyampaikan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Jika ada yang berbeda, mungkin itu karena pemahaman kita yang belum sama. Kerumunan mulai bergumam, sebagian terlihat penasaran, sementara yang lain tampak tidak nyaman. Jemaat gereja yang mendengar perdebatan itu mulai memperhatikan dengan serius. Kalau begitu, bocah kecil, lanjut Pastor Arogantus, jelaskan padaku bagaimana mungkin seorang anak kecil seperti dirimu bisa yakin bahwa ajaranmu benar. Bukankah agamamu penuh dengan aturan yang membebani? Puasa, salat 5 waktu, dan banyak hal lainnya. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa semua itu membawa kebenaran? Arya tersenyum lembut. Karena semua itu adalah bentuk cinta, Pastor. Puasa mengajarkan kami untuk merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang kelaparan. Salat mengajarkan kami untuk selalu mengingat Allah, agar kami tidak tersesat. Semua aturan itu bukan beban, tetapi petunjuk agar kami tetap dekat dengan Tuhan. Jawaban Arya membuat kerumunan terdiam. Bahkan beberapa jemaat gereja mulai memandang Arya dengan rasa kagum. Pastor Arogantus, meski masih terlihat tegas, merasa hatinya kembali terusik. Tapi bagaimana dengan keselamatan? Tanya pastor lagi, mencoba mencari celah. Apakah kau yakin bahwa agamamu bisa menyelamatkanmu? Bukankah keselamatan hanya ada melalui penebusan dosa? Arya menatap pastor dengan mata penuh keyakinan. Keselamatan adalah milik Allah, Pastor. Dia yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kami tidak membutuhkan perantara untuk memohon ampun kepadanya. Cukup dengan bertobat dan berbuat baik, insya Allah. Dia akan mengampuni. Kata-kata Arya menggema di hati Pastor Arogantus. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ada kejujuran dan kedamaian dalam jawaban anak kecil itu. Namun, egonya membuatnya tidak mau mengakui kekalahannya di depan jemaatnya. Baiklah, bocah kecil, kata pastor dengan nada dingin. Kita lihat seberapa jauh keyakinanmu bisa bertahan. Tapi ingat, ini bukan tempat untukmu. Jangan ganggu jemaatku lagi. Arya mengangguk hormat. Saya tidak pernah bermaksud mengganggu, Pastor. Saya hanya ingin berbagi. Jika ada yang ingin mendengar, saya akan selalu ada di sini. Pastor Arogantus pergi dengan perasaan campur aduk. Jemaat gereja mulai bubar, tetapi beberapa di antara mereka tetap berdiri, menatap Arya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Di bawah pohon besar itu, Arya kembali membuka Al-Qur'annya dan melanjutkan bacaannya. Dalam hati, ia berdoa, Ya Allah, berikanlah mereka hidayah-Mu. Bukalah hati mereka untuk menerima kebenaran-Mu. Pertemuan itu menjadi awal dari perdebatan yang lebih besar, dan tanpa disadari, benih hidayah mulai tumbuh di hati beberapa jemaat, bahkan di hati Pastor Arogantus. Malam itu, Pastor Arogantus merasa gelisah. Setelah perdebatan singkat dengan Arya, pikirannya terus dipenuhi oleh kata-kata anak kecil itu. Ia mencoba mengabaikannya dengan membaca kitab sucinya, tetapi konsentrasinya buyar. Mengapa aku merasa terusik oleh bocah kecil itu? Gumamnya sambil menatap salib di tangannya. Saat malam semakin larut, Pastor Arogantus akhirnya tertidur di kursinya. Namun, tidurnya tidak tenang. Ia memasuki sebuah mimpi yang begitu nyata, seperti perjalanan ke dunia lain. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah padang pasir yang luas. Langit di atasnya gelap gulita, tanpa bintang atau bulan. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan yang mencekam. Ia berjalan tanpa arah, mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap langkahnya terasa sia-sia. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul sebuah cahaya kecil yang berpendar lembut. Cahaya itu semakin mendekat, dan di tengah terang itu, ia melihat sosok seorang anak kecil berdiri. Anak itu tidak lain adalah Arya. Wajahnya bersinar terang, dan di tangannya ia memegang sebuah lentera yang memancarkan cahaya hangat. Pastor, mengapa kau berjalan dalam kegelapan? Tanya Arya dengan suara lembut. Pastor Arogantus terkejut. Apa maksudmu, bocah kecil? Aku tidak sedang dalam kegelapan. Aku hanya tersesat. Arya tersenyum. Kegelapan itu adalah hatimu, Pastor. Kau tersesat karena kau belum menemukan cahaya kebenaran. Lentera ini adalah petunjuk dari Allah.
Ikuti cahaya ini, dan kau akan menemukan jalan keluar. Pastor Arogantus merasa marah. Apa yang kau tahu tentang kebenaran? Aku telah mengabdi pada Tuhan sepanjang hidupku. Kau hanya seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Namun, Arya tetap tenang. Pastor, kebenaran bukan tentang usia atau lamanya pengabdian. Kebenaran adalah tentang hati yang mau menerima petunjuk dari Allah. Kau telah diberi kesempatan untuk melihat cahaya ini. Apakah kau akan menolaknya? Cahaya dari lentera itu semakin terang, menyinari sekeliling mereka. Dalam sekejap, kegelapan yang mencekam berubah menjadi padang pasir yang terang benderang. Pastor Arogantus tertegun melihat perubahan itu. Ia merasa dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang berat menghimpitnya. Apa yang terjadi padaku? Tanyanya dengan suara gemetar. Arya mendekat, menatapnya dengan penuh kasih. Allah sedang mengetuk pintu hatimu, Pastor. Kau hanya perlu membukanya. Hanya dengan begitu kau akan menemukan kedamaian yang selama ini kau cari. Tiba-tiba, mimpi itu berubah. Lentera di tangan Arya meledak menjadi cahaya yang begitu terang hingga Pastor Arogantus harus menutup matanya. Ketika ia membuka matanya kembali, ia sudah terbangun dari tidurnya. Pastor duduk dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia memegang salib di dadanya dengan tangan gemetar. Apa arti semua ini? Gumamnya. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi bayangan mimpi itu terus membayang di pikirannya. Ia merasa ada pesan yang ingin disampaikan kepadanya, tetapi egonya membuatnya enggan mengakuinya. Selama hari-hari berikutnya, mimpi itu terus menghantuinya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Meski ia mencoba menyangkalnya, hatinya mulai goyah. Sementara itu, Arya tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai santri kecil. Ia tidak tahu bahwa kata-kata dan keberadaannya telah menanamkan benih hidayah di hati seseorang yang selama ini dikenal keras kepala dan arogan. Namun, Allah Maha Mengetahui, dan cahaya yang telah ditunjukkan dalam mimpi itu hanyalah awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidup Pastor Arogantus selamanya. Hari Minggu berikutnya, gereja besar di desa itu kembali dipenuhi jemaat. Namun, suasana kali ini terasa berbeda. Jemaat yang biasanya khusyuk mendengarkan khotbah Pastor Arogantus kini terlihat gelisah. Beberapa di antara mereka saling berbisik, membicarakan pertemuan mereka dengan Arya, santri kecil yang penuh ketulusan. Anak itu begitu berbeda, bisik seorang wanita parubaya kepada temannya. Cara dia berbicara, seolah dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Benar, jawab temannya. Aku tidak pernah mendengar seorang anak kecil berbicara tentang Tuhan dengan cara seperti itu. Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh hati. Bisikan-bisikan ini mulai menyebar di antara jemaat, dan tak lama kemudian, perhatian mereka tertuju pada Pastor Arogantus yang berdiri di mimbar. Namun, hari itu, Pastor tampak berbeda. Wajahnya yang biasanya penuh keyakinan kini terlihat suram, dan kata-katanya terdengar kurang meyakinkan. Saudara-saudaraku, katanya, mencoba menenangkan dirinya, ingatlah bahwa kita adalah umat yang dipilih. Jangan biarkan ajaran-ajaran asing menggoyahkan iman kita. Namun, kata-kata itu tidak sepenuhnya berhasil menenangkan jemaat. Salah satu jemaat, seorang pria muda bernama Lukas, berdiri dan berkata, Pastor, maafkan saya, tetapi saya ingin bertanya. Apakah salah jika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak itu? Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk mencari kebenaran dimanapun ia berada? Pertanyaan itu membuat suasana gereja menjadi tegang. Pastor Arogantus menatap Lukas dengan tajam, tetapi ia tahu bahwa banyak jemaat lain yang memiliki pertanyaan serupa. Saudara Lukas, jawab pastor dengan nada tegas, kita tidak perlu mencari kebenaran di luar ajaran yang telah diberikan kepada kita. Anak itu hanya seorang bocah yang tidak tahu apa-apa. Jangan biarkan kata-katanya memengaruhi iman kita. Namun, Lukas tidak menyerah. Tapi, pastor, bagaimana jika apa yang dia sampaikan benar? Saya tidak bisa mengabaikan rasa damai yang saya rasakan saat mendengarnya membaca kitab sucinya. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui anak itu. Kata-kata Lukas membuat beberapa jemaat lain mengangguk setuju. Mereka juga merasakan hal yang sama, meski takut untuk mengungkapkannya. Pastor Arogantus merasa terpojok. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang anak kecil seperti Arya bisa menanamkan keraguan di hati jemaatnya. Dengan suara yang lebih keras, ia berkata, cukup. Jangan biarkan dirimu tergoda oleh apa yang terlihat indah di permukaan. Ingatlah,
Tidak semua yang berkilau adalah emas. Meskipun pastor berusaha mengendalikan suasana, benih keraguan sudah tumbuh di hati jemaatnya. Setelah kebaktian selesai, beberapa dari mereka berkumpul di luar gereja, membicarakan perasaan mereka. Anak itu berbeda, kata seorang ibu tua. Aku merasa tenang mendengar suaranya, seolah dia membawa pesan yang benar. Apakah kita salah jika mencoba memahami apa yang dia sampaikan? Tanya seorang pemuda. Diskusi itu terus berlanjut, dan semakin banyak jemaat yang merasa gelisah. Mereka tidak lagi sepenuhnya yakin dengan ajaran yang selama ini mereka ikuti. Sementara itu, Arya tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa kata-katanya telah menyentuh hati banyak orang. Setiap hari, ia berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang mencari kebenaran. Namun, di sudut gereja, Pastor Arogantus duduk sendirian di kantornya. Ia merasa frustrasi dan bingung. Jemaatnya yang dulu setia kini mulai meragukan ajarannya, dan semua itu dimulai sejak kehadiran Arya. Dalam keheningan malam, pastor kembali teringat mimpi yang ia alami. Bayangan Arya dengan lentera cahayanya terus menghantui pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin bocah itu benar? Apakah aku yang selama ini salah? Malam itu, Pastor Arogantus tidak bisa tidur. Hatinya gelisah, dan pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Sementara itu, benih-benih hidayah yang ditanamkan oleh Arya mulai tumbuh, tidak hanya di hati jemaat, tetapi juga di hati sang pastor yang keras kepala. Hari itu, Arya kembali duduk di bawah pohon besar di dekat gereja, seperti biasa. Beberapa anak-anak dari desa, termasuk jemaat gereja, berkumpul di sekitarnya. Mereka mendengarkan Arya bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan dan menemukan kebenaran di tengah penyembahan berhala. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, kata Arya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Dia tidak terlihat oleh mata, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya di setiap nafas dan setiap keajaiban di dunia ini. Di balik jendela gereja, Pastor Arogantus memperhatikan mereka dengan wajah yang sulit dibaca. Hatinya masih diliputi keraguan, tetapi ia tidak bisa mengabaikan ketenangan dan keyakinan Arya. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk mendekat. Setelah lama berpikir, pastor akhirnya keluar dan berjalan menuju Arya. Jemaat yang melihat itu mulai berkumpul, merasa akan ada sesuatu yang besar terjadi. Arya, panggil Pastor Arogantus dengan nada tegas. Arya menoleh dan tersenyum ramah. Assalamualaikum, Pastor. Apa kabar? Pastor tidak menjawab salam itu. Sebaliknya, ia menatap Arya dengan mata yang tajam. Kau bilang bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Jelaskan padaku, mengapa kau begitu yakin? Mengapa kau percaya bahwa jalanmu adalah satu-satunya kebenaran? Arya menutup Al-Qur'annya dengan lembut dan berdiri. Ia menatap pastor dengan penuh ketenangan, meski di depannya berdiri seorang pria yang dikenal keras kepala dan penuh otoritas. Karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kami, Pastor, jawab Arya. Dia mengirimkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan dia mengutus Nabi Muhammad sebagai contoh sempurna. Kami tidak memerlukan perantara untuk berbicara kepadanya, karena Allah selalu dekat dengan hambanya. Pastor terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, tapi bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa kitabmu adalah kebenaran? Bagaimana jika semua itu hanyalah karangan manusia? Arya tersenyum. Al-Quran adalah mukjizat, Pastor. Tidak ada satupun manusia yang bisa meniru keindahan dan kedalaman isinya. Bahkan, di dalamnya ada ilmu pengetahuan yang baru terbukti ribuan tahun kemudian. Tapi lebih dari itu, Al-Quran mengajarkan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Semua itu adalah bukti bahwa ia berasal dari Allah. Kerumunan mulai bergumam. Jemaat gereja yang mendengarkan merasa tersentuh oleh kata-kata Arya. Bahkan beberapa di antaranya mulai meneteskan air mata. Pastor Arogantus merasakan dadanya bergetar. Kata-kata Arya begitu sederhana, tetapi menyentuh hati. Ia mencoba menyangkal perasaan itu, tetapi tidak bisa. Jika benar Tuhanmu adalah Allah yang Maha Esa, kata pastor dengan suara yang mulai melemah, mengapa dia tidak menunjukkan dirinya kepadaku? Mengapa aku harus percaya pada kata-kata seorang anak kecil? Arya mendekat, menatap pastor dengan penuh kasih. Karena Allah sedang menunjukkan dirinya, Pastor. Dia mengetuk pintu hatimu melalui kata-kata ini, melalui mimpi yang mungkin pernah kau alami, dan melalui kegelisahan yang kau rasakan. Kau hanya perlu membuka hatimu untuk menerimanya. Kata-kata itu menghantam pastor seperti petir.
Ia teringat mimpi tentang lentera yang dibawa Arya, tentang cahaya yang membimbingnya keluar dari kegelapan. Air mata mulai mengalir di wajahnya, meski ia berusaha menahannya. Bagaimana aku bisa tahu bahwa ini adalah kebenaran? Tanyanya dengan suara bergetar. Arya tersenyum lembut. Mintalah kepada Allah, Pastor. Berdoalah dengan tulus, dan tanyakan kepadanya. Jika kau benar-benar mencari kebenaran, Allah akan memberimu petunjuk. Suasana menjadi hening. Jemaat yang berkumpul menahan napas, menyaksikan momen yang menggetarkan ini. Pastor Arogantus, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang keras dan arogan, kini berdiri di depan seorang anak kecil dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, pastor berbalik dan berjalan pergi. Jemaatnya tidak tahu apa yang ia rasakan, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di hatinya. Malam itu, di dalam gereja yang kosong, Pastor Arogantus berlutut di depan altar. Namun, kali ini ia tidak berdoa seperti biasanya. Dengan air mata yang terus mengalir, ia menatap langit dan berkata, "Ya Tuhan, jika Engkau adalah Allah yang Maha Esa seperti yang dikatakan anak itu, tunjukkanlah kebenaran-Mu kepadaku. Aku hanya ingin tahu jalan yang benar." Dalam keheningan malam, pastor merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah beban yang selama ini menghimpitnya perlahan mulai terangkat. Dan di dalam hatinya, ia mulai merasakan kehadiran cahaya yang menggetarkan. Pagi itu, desa kecil yang biasanya tenang tiba-tiba gempar. Kabar tentang Pastor Arogantus yang terlihat menangis di gereja semalam menyebar dengan cepat. Jemaat yang penasaran berkumpul di sekitar gereja, berharap mendapatkan penjelasan. Namun, pintu gereja tetap tertutup rapat. Di bawah pohon besar tempat Arya biasa duduk, kerumunan anak-anak dan beberapa jemaat gereja mulai berkumpul. Mereka menatap Arya dengan rasa ingin tahu dan harapan. Arya tetap tenang, membaca Al-Quran seperti biasa, sambil menunggu apapun yang akan terjadi. Tiba-tiba, pintu gereja terbuka. Pastor Arogantus keluar dengan langkah perlahan, mengenakan jubahnya yang sederhana. Wajahnya terlihat berbeda, tidak lagi penuh dengan ketegangan dan kesombongan. Ada ketenangan dan kerendahan hati yang memancar dari sorot matanya. Semua mata tertuju padanya. Pastor berdiri di depan kerumunan, mengangkat tangan untuk meminta perhatian. "Saudara-saudaraku," katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, "hari ini aku ingin berbicara dari hati, bukan dari mimbar." Kerumunan terdiam. Bahkan angin pagi yang berembus seolah menunggu kata-kata selanjutnya. "Selama ini, aku berpikir bahwa aku tahu segalanya tentang kebenaran," lanjutnya. "Aku merasa bahwa aku adalah pembimbing, bahwa aku berada di jalan yang benar. Namun, kehadiran seorang anak kecil telah mengguncang keyakinanku." Ia menoleh ke arah Arya, yang duduk tenang di bawah pohon. "Arya, kau telah menunjukkan kepadaku sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Kau membawa cahaya ke dalam hatiku yang gelap. Kau berbicara tentang Allah dengan cara yang sederhana, namun menyentuh jiwa." Jemaat mulai berbisik. Beberapa terlihat terkejut, sementara yang lain meneteskan air mata. Pastor melanjutkan, "Semalam, aku berdoa kepada Tuhan. Aku memohon agar Dia menunjukkan kebenarannya kepadaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kedamaian yang sejati. Aku menyadari bahwa selama ini aku mencari Tuhan di tempat yang salah." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang tegas namun penuh haru, "Hari ini, aku ingin menyatakan bahwa aku menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kerumunan terkejut. Beberapa jemaat menangis, sementara yang lain berdiri terpaku. Arya tersenyum lembut, menatap pastor dengan penuh kasih. Pastor Arogantus mendekati Arya dan berlutut di hadapannya. "Arya, bimbing aku. Aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Aku ingin memulai hidup baru di bawah cahaya Allah." Arya membantu pastor berdiri dan memeluknya. "Alhamdulillah, Pastor. Allah telah membukakan pintu hidayah untukmu. Ini adalah awal dari perjalanan yang indah." Namun, momen itu belum selesai. Jemaat yang selama ini setia kepada pastor mulai maju satu persatu. Lukas, pria muda yang pertama kali mempertanyakan keyakinannya, berkata, "Pastor, jika kau telah menemukan kebenaran, kami juga ingin tahu lebih banyak. Bimbing kami menuju cahaya itu." Dalam hitungan menit, banyak jemaat lain yang menyatakan keinginan untuk mempelajari Islam. Mereka merasa bahwa apa yang mereka cari selama ini telah ditemukan melalui Arya dan keputusan pastor.
Hari itu menjadi hari bersejarah bagi desa kecil itu. Di bawah bimbingan Arya, Pastor Arogantus dan puluhan jemaatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah utusannya. Langit yang cerah seolah menjadi saksi atas kemenangan cahaya. Arya, santri kecil yang penuh ketulusan, telah menjadi alat Allah untuk membawa hidayah kepada banyak hati yang mencari kebenaran. Malam harinya, Arya berdoa dengan penuh syukur. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Segala puji hanya untuk-Mu yang telah memberikan hidayah kepada mereka. Bimbinglah kami semua untuk tetap berada di jalan-Mu. Desa itu berubah selamanya. Gereja yang dulu menjadi pusat kegiatan pastor kini beralih fungsi menjadi tempat belajar Islam. Pastor Arogantus, yang kini dikenal dengan nama Abdul Rahman, menjadi murid yang rajin, belajar Al-Quran dan Sunnah di bawah bimbingan para ulama setempat. Cahaya kebenaran telah menang, dan semua itu dimulai dari seorang anak kecil berusia 7 tahun yang dipenuhi iman dan ketulusan.